Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amin. Selamat sore ya teman-teman sekalian yang tengah mengadakan atau yang hadir di dalam kegiatan berupa pameran fotografi, bisa dibilang seperti itu ya, atau kegiatan lainnya seperti bedah buku yang mana akan kita ulas. Berangkat dari sana kita akan berbincang-bincang seputar karya teman kita. Barangkali akan menimbulkan sebuah dialektika yang berkesan. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bagus, yang dipercaya atau dipersilahkan untuk menjadi pemantik dalam diskusi ini bersama Salsa. Suatu kehormatan untuk teman-teman kelas Lasar dan Negative Space yang mengadakan kegiatan ini, dan semua yang tertaut atau semua yang support dalam kegiatan ini, baik itu secara material atau secara tenaga, diucapkan terima kasih, apresiasi sebesar-besarnya kepada teman-teman semua. Mungkin Salsabila bisa juga memperkenalkan diri kepada teman-teman. Oke. Sebelum kita berbincang-bincang. Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, aku Salsabila Yunanda Sekasari, biasa dibilang Salsa. Hari ini kita ngadain diskusi santai tentang apa dah? Tentang sebuah kegiatan gitu ya, yang memicu gairah kita bersama tentang fotografi. Gitu, fokusnya fotografi. Kebetulan pengkarya kali ini kita hadirkan dari mahasiswa fotografi. Langsung aja kali dah. Boleh. Sesantai mungkin Salsabila. Iya. Biar nggak kaku. Iya, bener dah. Jadi kali ini diskusi santai kita membahas tentang pengorbanan ibu atau pengorbanan seorang perempuan yang pengkaryanya adalah Elsa Yuliana. Silakan Elsa. Kepada Elsa dipersilakan. Oke, bisa duduk sama udah. Sebelum kita memasuki sesi apa ya, deskripsi foto atau untuk ngejelasin foto kali ya. Iya. Jadi boleh kenalan dulu biar teman-teman yang lain pada kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Elsa Yuliana. Saya mahasiswa fotografi dari angkatan 22. Untuk kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang deskripsi karya saya yang berjudul Membekas Buruk dalam Kebahagiaan. Tunggu bentar. Sebelum Elsa ngejelasin karya, boleh teman-teman bertanya di sesi pertanyaan atau gimana dah? Sesi pertanyaan aja. Boleh. Nanti kalau ada pertanyaan disimpan dulu, kita nanti bakalan masuk ke sesi pertanyaan, dan teman-teman boleh buat bertanya tentang hal apapun dari karyanya si Elsa. Oke, silakan Elsa. Ini karya saya yang utama adalah dengan alasan saya pertama untuk mengambil karya ini sebagai penghargaan untuk ibu saya sendiri tentang pengorbanan yang selama ini kurang terlihat bagi kami semua di dalam keluarga saya. Ini adalah bekas jahitan yang
didapatkan dari tubuh indahnya ibu saya setelah melahirkan saya dan juga abang saya. Dan ini juga foto kedua yang saya ambil dari warga sekitar dari rumah saya dengan bekas sesar dan juga bekas jahitan 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 setelah melahirkan 3 orang anaknya. Dan yang keempat ada bekas lahiran sesar tapi dengan metode lem, bukan metode jahit, yang menimbulkan sedikit muncul keloid pada bekas operasi tersebut. Dan ini bukan dari operasi tapi dari lahiran normal. Dan pada tubuh ibu-ibu tersebut meninggalkan bekas trademark yang melingkari area-area perut dan juga pusat. Oke, habis. Jadi si Elsa ngambil sebuah tema tentang pengorbanan seorang ibu melalui bekas atau simbol yang dihadirkan, yaitu perut. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya atau mungkin dari Uda? Sebelumnya mungkin saya pribadi belum cukup atau secara disiplin ilmu gak bisa terlalu bisa melihat gitu kan bagaimana bahasa yang Echa gunakan dalam medium foto ini agar saya bisa interpretasikan sebuah bahasa yang seperti ini gitu loh, bahasa visual di mana baru saja Esa menjabarkan itu kan ini sebuah perut yang secara fisik gitu loh, secara bekas lukanya fisik, dan itu di perut seorang ibu gitu kan. Kalau ini sebuah tanggapan, kalau saya menanggapi mungkin Esa sendiri membebaskan interpretasi itu kepada siapa saja, dan saya mencoba untuk melihatnya secara luas gitu loh kan. Terlepas foto-foto karya Echa ini saya katakan ini cukup berani dan Esa di sini tidak takut untuk bagaimana foto ini dilihat secara estetika, standarisasi estetika gitu kan. Yang mana kebanyakan karya-karya teman-teman gitu kan mengambil gambar itu kan banyak juga pencapaiannya gitu kan. Apakah itu pencapaian keindahan, tapi di sini kan kita nggak hanya melihat sebuah keindahan gitu loh, namun ada sebuah keindahan yang lain juga. Nah, saya melihat di sini sebuah keberanian yang subjektif gitu loh, dimana Echa dengan beraninya memfoto gitu kan, mengambil tema ini sebagai karya Echa yang mungkin saya lihat mungkin kayaknya peminatnya agak kurang gitu kan, mungkin bisa jadi agak kurang, tapi keberanian itu yang menjadi karya Echa menurut saya itu sebuah sesuatu gitu loh. Karena kan terlepas dari sebuah bahasa yang Echa gunakan itu kan kalau saya melihat katakanlah seperti pandangan Jacob Sumarjo gitu kan, yang menulis filsafat seni. Jacob Sumarjo itu melihat dari sebuah keimanenan karya itu, sebuah subjektif yang Echa lahirkan dari karya dan pesan-pesan yang Echa sampaikan di situ. Kalau saya melihat dari secara luasnya, perut ini atau rahim itu kan luas maknanya.
bisa saja sebuah rahim ilmu pengetahuan gitu kan kalau saya melihat. Dan itu bisa saja sebuah bekas luka yang menganga yang akibat gimana ya, nggak selalu soal fisik kalau saya melihatnya gitu loh. Nah baru saja saya tahu Eca menempatkan di sini memang betul-betul rahim secara fisik gitu kan, dimana hal-hal seperti ini mungkin di lingkungan kita hari ini gitu kan. Saya sebagai lelaki melihatnya ini cukup terbilang mungkin nggak ada yang mau bahas seperti ini gitu loh. Tapi Eca berani di situ. Nah mungkin tanggapan sedikit tanggapan dari saya yang awalnya mungkin itu Eca, dan itu sebuah approach dari pandangan yang bisa dikatakan dari kalayak umum dulu gitu kan. Mungkin itu aja sih. Mungkin dari Salsa ada teman-teman lain. Mungkin sebagai ini aku punya pertanyaan nih. Apa sih yang melatar belakangi Elsa untuk ngambil tema tentang ibu? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Salsa. Latar belakang yang utama saya mengambil karya tentang ibu karena di lingkungan saya sendiri banyak terdapat rasa untuk tidak menghargai wanita ataupun ibu dari suami maupun anak-anak. Sedangkan tubuh untuk wanita itu sendiri merupakan hal yang sangat indah dan mereka rawat dari kecil. Beberapa goresan yang terjadi di tubuh mereka saja sudah menjadikan wadah untuk merasa percaya diri di lingkungan luar. Dan ketika wanita itu menikah, dia akan mengalami fase melahirkan. Dan walaupun tidak langsung, tidak semua ibu mengalami proses sesar maupun lahiran secara dioperasi, tapi sedikit banyaknya pasti akan menimbulkan bekas fisik yang terjadi setelah melahirkan. Contohnya peluruhan pada lemak di tubuh wanita setelah melahirkan, dan strap mark juga yang terjadi akibat penarikan kulit saat mengandung. Dan itu menjadikan alasan utama Elsa untuk mengambil karya ini karena sebagai salah satu pandangan bagi kita sebagai anak dan juga suami agar lebih bisa menghargai pengorbanan seorang ibu ataupun wanita yang tidak terlihat. Hanya wanita itu sendiri yang dapat merasakan efek dari pasca melahirkan tersebut. Oke, itu baru saja dari Eca. Yang mungkin teman-teman ada yang akan menanggapi atau sebuah pertanyaan tentang isu yang diangkat oleh Eca ini. Kawan-kawan, mungkin kakak sebagai perempuan belum atau tidak merasakan gitu. Ya, suatu saat nanti gitu kan. Coba bayangkan menjadi seorang ibu gitu loh kan, atau satu kali melahirkan, dua kali melahirkan, ternyata lambat laun seorang ibu itu memiliki sebuah keusangan gitu lah, contohnya gitu kan, sebuah keusangan yang nantinya ini sebenarnya usang ini adalah sebuah pengorbanan gitu loh, tapi malah masyarakat, katakanlah masyarakat modern hari ini gitu melihat itu sebuah keusangan lalu memiliki ide-ide yang liar di luar itu gitu. Mungkin seperti itu ya. Mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi persoalan karya Eca? Halo. Ini udah masuk sesi pertanyaan nih. Ada nih Bang. Oh ada nih ya, silakan Bang, perkenalkan. Perkenalkan diri Bang. Perkenalkan, nama saya Fadil Arsa, biasa dipanggil Ading. Saya asal dari Kota Parangpanjang. Judulnya apa tadi? Boleh lihat?
Membekas Bekas. buruk dalam kebahagiaan. Nah, mungkin dalam perspektif saya ya, membekas buruk dalam kebahagiaan dan fotonya itu adalah foto bekas-bekas lahiran. Membekas buruk itu mungkin artiannya membekas buruk dalam fisik, tapi kebahagiaan yang sebenarnya itu ada kepada anaknya. Itu kan. Nah, jadi ada beberapa permasalahan yang saya temukan dalam masyarakat. Ada orang tua yang menelantarkan anaknya, sedangkan bekas itu masih ada. Bagaimana cara itu? Apakah itu yang disebut sebuah kebahagiaan atau itu adalah sebuah kesengsaraan? Itu sih dari saya sendiri. Oke. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bang Ading. Memang untuk di era sekarang banyak ibu-ibu yang menelantarkan anaknya. Tapi sementara itu memang bekas buruk tidak akan hilang dari tubuh ibu tersebut. Akan tetapi lambat laun dia pasti akan merasakan ini bekas dari kelahiran putra atau putri saya yang tidak saya besarkan dengan sepenuh hati. Bagi rasa seorang ibu pasti ada rasa kasih sayang, mungkin untuk tidak sekarang ataupun di masa nanti pasti dia akan banyak ibu yang menyesali terhadap perbuatannya yang sudah membuang anaknya. Jadi bekas buruk yang terjadi di tubuhnya pasti akan dia lihat kapan di lain waktu atau kapanpun, dan itu akan mengingatkannya pada anak yang telah dia lahirkan yang mungkin tidak dia inginkan. Dan mungkin tidak semua ibu mengharapkan buah hatinya lahir atau menghadirkan kebahagiaan dalam keluarganya. Banyak kasus yang malah menjadikan seorang ibu tersebut atau keluarga tersebut menjadi hancur dan kecewa terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Aduh, kayaknya agak melo. Kebahagiaannya memang belum ditemukan. Mungkin mungkin tadi itu disebut kebahagiaannya belum ditemukan. Nah, bagaimana dengan ini dalam perspektif saya melihat ada beberapa, bukan saya ya, saya melihat pandangan dalam masyarakat. Ini ibu itu udah melahirkan 4 kali, dan ini ada salah satu anaknya merasa tidak disayang terkadang, dan bahkan anak yang salah satunya itu penuh dengan perjuangan daripada anak yang dilahirkan yang lainnya. Penuh dengan perjuangan, dia yang menafkahi keluarga, dia yang itu. Tetapi di dalam keluarga tersebut seorang anak itu dianggap oleh ibunya itu adalah musuh bagi ibunya, entah itu karena kecemburuan atau apalah itu namanya. Apakah itu yang membekas buruk dalam keterburukan atau membekas buruk dalam kebahagiaan? Mungkin bagi beberapa anak, terutama yang mempunyai anak 3, 4 atau selebihnya, terutama anak tengah yang kita ketahui kurang kasih sayang dari orang tuanya. Tapi tetap kasih sayang untuk yang tengah pasti ada, sebelumnya pasti ada. Tapi memang kasih sayangnya telah pudar setelah dia mempunyai adik. Dan juga sebenarnya kasih sayangnya nggak hilang, Bang, tapi sedikit memudar dan terbagi gitu. Jadi ibunya lebih terfokus untuk anak terakhir maupun anak pertama yang kasih sayangnya memang berbeda dari anak tengah gitu. Yang
untuk karya yang Elsa ambil ini setelah pasca melahirkan gitu. Jadi setelah melahirkan pasti ada acungan kebahagiaan yang dialami oleh keluarga juga dan ibu tersebut. Untuk kasih sayang yang rasanya memudar dan tidak didapat oleh anak-anak di dalam keluarga tersebut itu dialami seiring berjalannya waktu, bukan dari awal kelahiran, pasca kelahiran. Berarti kandungan dalam karya ini hanya setelah pasca melahirkan, bukan sebagai acuan sampai jangka panjang, mohon maaf, sampai kematian. Untuk dalam karya ini Elsa mengambil bentuk perubahan tubuh yang dialami sampai dia di hari kematiannya gitu. Untuk perubahan tubuh. Iya. Nah, dalam kita kembali ke karyanya itu, kebahagiaan dalam keburukan dalam kebahagiaan. Keburukan dalam kebahagiaan. Mungkin itu dulu lah. Coba lempar yang lain. Coba ingat lagi bahasa saya apa gitu. Iya, terima kasih Bang. Oke, itu dia dari Bang Ading. Jadi mungkin dapat disimpulin penggunaan judul dengan karya-karya itu harus berkesinambungan gitu kan. Si Elsa di sini ingin menghadirkan simbol dari pengorbanan dari seorang ibu tadi. Oh ya, nah di situ tuh kan hanya gambar perut, baru ingat. Di situ kan hanya gambar perut. Nah, itu tuh kan sebagai bentuk dari keburukannya tadi. Iya. Nah, simbol dari sebuah kebahagiaannya itu loh yang nggak kelihatan dalam sebuah karyanya. Baru ingat. Oh iya Bang, untuk simbol kebahagiaannya yang belum diterapkan di karya ini hanya membekas buruk. Soalnya ke dalam kebahagiaannya itu Elsa artikan untuk pandangan kita sehari-hari gitu. Cuman memang belum Elsa masukkan dalam karyanya. Berarti tahap jangka panjangnya masih ada beberapa karya lagi masih yang akan ada. menyusul. Berarti ada next projectnya. Masih ada next project. Jadi mungkin untuk projectnya Elsa yang pertama Bang, dia menghadirkan sebabnya dulu. Nanti akibat kebahagiaannya itu mungkin next project kita bakal ini. Ya begitu ya Elsa? Iya. Oke, dari udah gimana? Cukup menarik ya. Cukup menarik. Pertanyaannya juga cukup menarik. Iya. Tapi kalau boleh ditanggapi, mungkin maksud dari abang tadi, mungkin substansinya berbeda. Ya, karena yang mewakili yang saya tanggapi dari Echa sendiri, itu adalah sebuah simbol kelahiran, pasca kelahiran dan lahir. Kalau persoalan kasih sayang orang tua itu kan beriring berjalannya waktu, sesuai dengan konteksnya, lingkungannya di mana. Nah, kayak dalam diambil dari bagian judul ya, dalam kebahagiaannya itu masih belum dapat. Ya cukup dimengerti. Mungkin simbol kebahagiaan itu yang belum mewakili dari karya Echa. Mungkin itu juga diterimanya sama Echa barusan. Betul begitu Echa? Mungkin keindahannya ada di next project gitu ya kan. Tapi kalau saya yang menanggapi ya seperti itu, pasca kelahiran gitu kan. Kalau kasih sayang orang tua jangka panjang, mungkin itu mempengaruhi bagaimana keluarganya, masa transisi dia bertumbuh gitu kan. Itu akan mempengaruhi sekali kalau menurut saya. Lingkungan pun akan mempengaruhi itu. Mungkin dari Selsa ada lagi teman-teman mungkin. Tadi kan karena membahas tentang keburukan dalam kebahagiaan, ini kan project yang sangat intim ya. Sebuah organ yang ditutupi akhirnya terpublis gitu kan. Jadi bisa nggak Elsa coba deh ceritain gimana Elsa bisa memotret foto perut ibu yang habis sesar, habis melahirkan gitu. Baik, untuk
pertama pemulaian karya foto ini, pertamanya Elsa memang agak sulit untuk meyakinkan ibu-ibu tentang mau memfoto perutnya, karena memang untuk di lingkungan ini sendiri seni untuk fotografi belum dikenal luas. Jadi untuk perut masih dikatakan aurat, memang aurat gitu. Jadi untuk awalnya Elsa lebih, untuk seorang ibu lebih untuk menyampaikan dari hati ke hati itu lebih mudah. Jadi Elsa menceritakan tentang tujuan karya ini Elsa buat untuk menyampaikan penghargaan terhadap ibu-ibu yang telah mengorbankan dirinya untuk melahirkan buah hatinya. Sedangkan yang Elsa kenal sendiri di lingkungan ini banyak para anak ada ataupun suami yang kurang menghargai terhadap pengorbanan tersebut. Jadi saya coba yakinkan untuk ibu-ibunya lagi bahwa tujuan karya ini sebagai penghargaan untuk ibu-ibu kita dalam perubahan terhadap tubuhnya yang memang terlihat jelas bagi dia sendiri. Jadi menyampaikan dari hati ke hati supaya ibunya lebih luluh dan mau mengerjakan proyek tersebut. Berarti ini proyeknya digarap berapa lama? Untuk proyeknya ini Elsa garap kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Oke deh, udah ada teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke, Bang Odong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani, biasa dipanggil Odong, dari Peninjauan Kanakakat. Saya ingin bertanya kepada Elsa tentang, tadi ada yang nyinggung masalah yang dari Adim tadi, juga ada nyinggung tentang ketika anak meninggalkan ketika seorang ibu menelantarkan anaknya gitu. Itu kan masalah fenomenologi yang ada saat ini gitu. Dulu saya juga kebetulan pernah ngangkat tentang fenomenologi tentang seorang ibu, sosok ibu lah, tentang ibu dan panti jompo gitu. Ini itu kan masalah fenomena yang kita angkat. Mungkin yang saya tangkap dari pembahasan dari Adim tadi, mungkin kalau yang saya tangkap dari sepanjang omongan dari Elsa tadi, mungkin kerucutan dari tujuannya Elsa itu lebih kemana gitu. Mungkin ada titik tujuannya, capaian Elsa itu buat apa sih gitu. Tujuan Elsa itu buat si anaknya kah, atau si lelaki Ibunya atau si suaminya. Nah, mungkin kalau saya pribadi mungkin lebih ke anak gitu, tentang sosok ibu dan panti sosial gitu, tentang seorang anak yang menelantarkan ibunya, menitipkan ibunya ke panti sosial. Mungkin tujuan saya lebih ke anaknya gitu. Mungkin kalau Elsa kan ada kayak ke anaknya, ke ayahnya atau siapanya gitu. Kan ada beberapa banyak, mungkin lebih dikerucutan tentang masalah yang ada di yang Elsa angkat itu pertanyaan satu, tujuannya satu lebih kemana sih gitu, masih ngambang kalau saya melihat. Terus satu lagi tentang kesan dan dari si objek yang Elsa sampaikan itu kan ke ruang lingkup yang umum nih, kayak yang ramai ini, kayak yang dibilang si Salsa tadi kan masalah intim gitu. Masalah saya juga penasaran dari pesannya si Salsa tadi tentang masalah pendekatan itu sendiri gitu. Mungkin salah satu yang menggampangkan dari kalau kita seorang lelaki kan kita nggak peduli ya Bang ya, tentang masalah itu gitu kan. Kita nggak begitu peduli, tapi adanya pembahasan dan tujuan Elsa lebih kemana, mungkin saya juga ikut peduli lah tentang masalah itu sendiri. Mungkin kisah anaknya saya lebih setuju kalau ini tentang buat si anak, juga nggak selalu melulu tentang orang tua yang menelantarkan anaknya, tapi juga anak yang durhaka kepada orang tua juga ada gitu. Mungkin tujuan itu sih yang tujuan saya lebih kemana gitu. Jadi pertanyaan Bang Odong tuh ada 2 yang berkaitan. Yang pertama, tujuan Elsa untuk menyampaikan foto itu kepada khalayak siapa. Terus yang kedua juga bagaimana pendekatannya. Ya itu ya, Bang ya. Tiap kita buat proyek kan ada masalah pendekatan itu hal yang suatu yang berat ya kalau bagi kita masing-masing gitu. Pendekatan. Mungkin kalau saya sendiri perempuan juga bisa masuk di salah satu pengampangannya gitu.
Nah, begitu Elsa, silakan dijawab. Baik, untuk yang pertama saya akan menjawab tujuan Elsa mengambil karya ini. Seperti yang Bang Odong bilang tadi, untuk kami para lelaki kami tidak mementingkan hal tersebut. Ya, itu awal dari proses karya ini Elsa mulai karena tidak ada, mungkin di lingkungan Elsa tidak ada satu pun laki-laki yang bertanya setelah pasca melahirkan akan merasa sedih terhadap tubuh istrinya tersebut. Tubuh yang telah melahirkan buah hati yang menciptakan kebahagiaan bagi dirinya, akan tetapi membekas buruk terhadap ibu tersebut. Dan seperti yang kita tahu, akhir-akhir ini banyak kasus tentang perselingkuhan yang terjadi. Perselingkuhan yang terjadi banyaknya dengan selisih umur. Mungkin untuk para bapak-bapak lebih memilih yang lebih cantik dari istrinya, lebih muda dari istrinya, dan dengan tubuh yang lebih bagus dari istrinya. Sedangkan tujuan Elsa mengambil karya ini untuk menekankan pada bapak-bapak maupun anak tentang perjuangan seorang ibu yang telah berani merusak tubuh indahnya demi melahirkan kebahagiaan dalam keluarga tersebut. Jadi memang awal karya ini lebih bertujuan untuk para bapak-bapak atau laki-laki dan juga para anak-anaknya. Bagaimana untuk penjelasan pertama, Bang Odong? Gitu Bang. Berarti goalsnya itu maksudnya saya itu buat anaknya sama para bapak-bapak gitu. Jadi bapak-bapak ini bagaimana sebenarnya ini kembali ke personal sebenarnya. Tapi karena isu yang dibawa keresahan Esa ini kayaknya udah lumrah gitu kan. Kok bapak-bapak pada gini gitu kan. Nah, jadi mungkin keresahan itu menjadi acuan buat Esa mengangkat karya ini, mungkin seperti itu. Betul kan Esa? Betul. Berarti bapak-bapak nih harus tahu diri lah sedikit. Itulah kasarnya kan. Karena ini kan ini baru cukup perut nih bro. Kalau dalam konteks karya ya saya rasa nggak ada yang normatif gitu kan. Bahkan kalau vagina pun difoto di situ dipersoalkan itu nggak masalahnya kan. Nah jadi keberanian Esa di sini ya saya lihat ya itu dia berani mengkritik anak yang durhaka barangkali, yang tidak mengingat bekas luka orang tua, baik itu luka fisik atau luka secara batin gitu kan. Atau para lelaki yang mudah jenuh dengan sebuah kebutuhan yang ada di kehidupan seperti kebutuhan biologis gitu kan. Jujur saya juga punya teman belakangan ini ngobrol, ini emang asli gitu kan. Bagaimana dia curhat gitu kan, kalau obrolan cowok lah gitu kan. Kayak gue mau nambah ini mau nambah istri gitu kan. Ya, karena dalam perspektif agama ya kalau seperti itu nggak masalah gitu kan. Tapi kan dalam segi pandangan lain tapi punya yang haji bini saya anak dulu kok ya kan. Kan seperti itu aku rasa yang ingin Esa sampaikan, bukan begitu Esa? Ya. Berarti ini masalahnya di mana nih Esa? Apakah penyakit seorang laki-laki atau lingkungan atau keadaan untuk sekarang, Bang. Oh, berarti Beritanya memang banyak terjadi hal-hal tersebut. Betul, mungkin kan tahun 80-an itu kasusnya berbeda, tahun 90-an kasusnya berbeda lagi. Kalau hari ini tentu kita bicara hari ini karena Esa melihatnya hari ini gitu kan. Kalau hari ini ya kita lihat ya seperti tadi, mungkin kedangkalan lah kita katakan seperti itu pada lelaki yang mungkin dia memilih bagaimana ya melihat sebuah objek gitu loh, atau menjadikan perempuan sebagai objek, itu salah satunya. Mungkin seperti itu permasalahan yang terjadi gitu kan. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman. Mas Tom, langsung saja Mas Tom. Ini respon dari suami dan juga ayah. Ini kebetulan seorang suami Dan juga ayah. Terima kasih Bagus atas kesempatan memegang mic. Terima kasih Elsa ya namanya. Iya, Ya. Elsa.
saya di sini nggak akan bertanya, cuman saya ingin mengapresiasi, terima kasih banyak atas karyanya. Waktu pertama kali udah Tomo apa namanya waktu itu ya, kita ketemu di gerobak ya, kan dirimu nunjukin soal karya ini, itu jadi bahan refleksi sebenarnya kalau bagi saya pribadi. Saya nggak pakai wacana intelektual atau wacana estetika apapun karena aku nggak paham kalau soal itu. Sebenarnya kan ini, kalau bagi saya saya kebetulan sudah jadi suami dan saya kebetulan jadi bapak, dan anak saya waktu lahir itu lahir dengan cara sesar. Nah, kalau saya pengen komentar itu misalnya kayak tadi soal pandangan-pandangan itu ya, bahwa ya kita tidak dipungkiri bahwa negara ini atau masyarakat kita ini kan masyarakat yang patriarkat, di mana pandangan seorang laki-laki itu jauh lebih diutamakan daripada pandangan perempuan gitu. Sementara perempuan dengan segala tadi istilahnya membekas buruk, adanya luka sesar dan bekas luka sesar dan segala macam. Kalau saya pribadi, saya tidak pernah mempermasalahkan itu di tubuh istri saya. Saya tidak pernah menuntut untuk, makanya kalau soal ngomong tadi adalah laki selingkuh dan segala macam, karena itu kan mengobjektifikasi perempuan sebenarnya sebagai objek, sebagai barang dalam tanda kutip. Kalau tubuhnya bagus ya dipakai, mohon maaf. Kalau misalnya nggak bagus, terus cari yang baru yang ini. Tapi mirisnya kok pakai dalih agama ya. Coba yang mau selingkuh itu suruh baca lagi kisahnya Nabi Muhammad kenapa harus menikah lagi. Itu enggak, sama sekali tidak mengobjektifikasi perempuan. Kalau ini kan ngomongin soal nafsu atau libido dari si laki-laki, itu kan merendahkan agama sebenarnya. Kalau hanya untuk menuruti karena tubuh perempuan itu sudah tidak ini, karena ini sebenarnya karya yang bagus sekali. Kukira kalau misalnya itu bisa diulas dan disebarkan bagi publik, karena di masyarakat kita ini nggak cuman pandangan patriarkat aja, tapi juga ada soal misogini, di mana sesama perempuan merendahkan perempuan lain karena ada dikotomi pengistilahan bahwa lahiran normal, lahiran sesar. Keduanya sebenarnya lahiran normal, metodenya aja yang beda. Karena ada pandangan kalau misalnya perempuan itu tidak bisa melahirkan secara genital lewat mohon maaf, vagina, itu dianggap tidak seutuhnya perempuan. Kemudian kalau tidak menyusui, tidak seutuhnya perempuan. Nah, itu kan tinggal soal bahwa ada kondisi biologis dari si perempuan yang itu harus dipahami oleh orang-orang gitu. Nah, itu masih menjadi hal tabu di masyarakat kita. Nah, kalau misalnya karya ini kemudian dilempar ke publik dan publik bisa mengetahui, kukira akan menjadi bahan refleksi orang-orang lah, bahwa ada hal-hal di mana isu perempuan yang dianggap tabu itu, bahwa itu hal yang seharusnya kita lebih memahaminya itu lebih dalam gitu. Tidak hanya serta-merta stereotip, justifikasi dan lain sebagainya. Itu kita sesama manusia lah. Laki-laki perempuan kan sesama manusia dengan kondisi biologis, dengan kondisi masing-masing, dengan kondisi yang ya masing itu sangat subjektif. Jadi orang harus lahiran normal, orang harus lahiran sesar, perempuan harus lahiran sesar, itu ya hal yang normal gitu. Nggak usah di ya kalau bisa menghilangkan lah soal stereotip hal-hal yang demikian. Jadi bahwa perut buncitnya itu ada stretch mark bekas lahiran, itu hal yang normal. Karena kita ini udah terlalu lama termakan ini sebenarnya budaya konsumerisme yang istilahnya kecantikan perempuan itu dikonstruksi dari iklan kan. Kalau lihat iklan sampo ya bahwa rambut yang cantik itu lurus. Iklan skincare ya bahwa kulit yang cantik itu kulit yang putih. Tubuh yang bagus itu yang singset kayak gitar mandolin gitu. Padahal
ya jangan ngomong tubuh yang cantik, ya tubuh yang sehat. Kalau didorong ya tubuh yang sehat aja, nggak usah ngomong tubuh cantik dan lain sebagainya. Bahwa orang perlu olahraga iya, tapi kalau misalnya bahwa waktu itu kan ada pernah viral ini ya, siapa artis Tara Basro kalau nggak salah, itu dengan berani itu memfoto dirinya perutnya menggelabir. Ah itu sebenarnya istilahnya breakthrough lah, apa menembus, kalau aku ngomong menembus apa namanya, sebuah terobosan di mana perempuan berani memfoto tubuhnya, dirinya apa adanya. Nah, bagaimana kita merefleksikan itu ke kehidupan masing-masing? Kalau saya secara pribadi sangat relate dengan foto ini, begitu ditunjukin sama Uda Tomo itu sangat oh iya ya, istriku begitu. Terus ya itu bagian refleksi dari saya karena pengalaman personal ya. Tapi mungkin kalau teman-teman belum menikah, belum ini ya, mungkin bisa jadi bahan juga bahwa apa namanya, ada kondisi di mana perempuan pada akhirnya ya begitu. Jadi tolonglah buang jauh-jauh bahwa pengen selingkuh, pengen nambah bini baru hanya karena alasan-alasan birahi dan libido. Mungkin itu aja. Terima kasih Elsa atas karyanya. Terima kasih. Terima kasih Mas Tom atas tanggapannya. Mungkin itu cukup mewakili ya Elsa ya, yang disebutkan oleh Mas Tom tadi, dimana kita adalah korban konsumtif apa tadi Mas Tom? Konsumerisasi ya, konsumerisasi mungkin ya akibat ya itu negara, kita ada hidup di dalam bersama-sama negara, dan sebuah sentuhan-sentuhan itu pasti ada, dan mungkin kesadaran tadi lah yang bisa melihat itu semua gitu. Mungkin karya Eza mewakili bahwasanya mengingatkan kita kembali, atau khususnya bapak-bapak atau anak-anak, cobalah melihat ya sederhananya dari kemanusiaan aja dulu gitu kan. Jadi kita nggak mengobjektifkan perempuan, entahkah itu laki-laki atau perempuan gitu kan. Mungkin ada lagi tanggapan dari teman-teman? Ada pertanyaan lagi mungkin Salsa? Mungkin ada Bung Tommy. Dari teman-teman ada yang ingin bertanya seputar karya Elsa? Bung Embut. Asik. Oke. Tapi aku pengen ini deh, dari segi perempuan nih ya. Oke. Merespon dari Bapak. Pak Tommy. Iya. Mas Tom. Ngerespon dari sisi perempuan dan dari anak ya, Pak. Ya Pak. Mas. Jangan Pak, Mas ya. Mas Tommy. Tapi udah jadi ayah, Pak. Ya. Mungkin ada beberapa catatan dari segi perempuan menurut aku. Dari segi masyarakat, perempuan apalagi yang menjalani sebagai ibu itu memang patut untuk dihargai, terus juga dihormati dari segi masyarakat, karena mau bagaimanapun juga perempuan juga berkontribusi dalam pekerjaan membantu yang laki-lakinya gitu. Udah. Terus juga dari segi anak, perempuan anak yang telah dibesarkan oleh perempuan itu sebenarnya berpengaruh dari segi peran gender dalam keluarga, bagaimana dia melihat seorang ibu yang melahirkan, merawat dan membesarkan, dan bagaimana peran seorang ayah yang bertanggung jawab menafkahi dan mensejahterakan keluarganya, juga menimbulkan empati. Bagaimana terutama seorang ibu, karena kita ngebahas tentang ibu, pengorbanan ibu mencintai anaknya itu melalui simbol-simbol tadi yang seperti parutan-parutan, bekas jahitan. Itu
apa ya, menurutku sebagai anak ya, sebagai anak itu memang harus lebih menghargai orang tua, apalagi apa ya, apalagi ini ibu kan juga satu-satunya ibu gitu betul. kan ya, gitu dah. Terus bentuk cinta tanpa syarat ibu ya bekas tadi gitu dah, gitu dari aku. Oke, mungkin ada lagi dari kawan-kawan mungkin menanggapi. Slow aja kak, mau menanggapi atau bertanya santai aja. Pas Bung Tomo. Iya, teman-teman yang lain, Yang lain harus. abang, atau ada tambahannya mungkin dari Eza? Atau mungkin aku dari ini ya, dari fotografi gitu. Aku pengen ngebahas nih. Foto-foto Elsa kan kebanyakan di konsepnya BW kan, black and white. Kenapa harus diberi black and white gitu? Karena menurut aku efek yang dihadirkan di black and white tuh lebih apa ya, terlihat estetika itu kan nggak melulu harus indah, cuman respon dari yang penerimanya gitu. Itu kenapa harus di ini, pemilihan dari black and white? Mungkin kalau berwarna lebih ini, bekas-bekas jahitannya gitu. Untuk tujuan awal sama menjadikannya black and white itu untuk lebih menceritakan, mengesankan untuk hal yang terjadi di masa lampau atau masa sebelumnya, seperti masa yang sudah lewat gitu. Jadi dalam warna hitam putih yang Elsa rasakan lebih terasa gitu untuk masa-masa yang sudah lampau ya. Oh, berarti Elsa menghadirkan black and white untuk menghadirkan bekas masa Iya, lampau. bekas yang sudah terlewat. Oke. Dari dia gimana? Atau dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Bertanya atau menanggapi atau merespon? Kita persilakan. Mungkin menanggapi dari seorang laki-laki. Tadi kan udah tuh dari seorang mas yang sudah bersuami dan seorang ayah. Terus juga aku sebagai perempuan dan sebagai anak. Terus juga ada Bang Odong juga tadi ngerespon sebagai seorang anak. Ini yang dari laki-laki yang belum nikah nih, yang belum menanggapi. Sen kita buka. Atau mungkin dari anak, sebagai anak laki-laki yang lebih emosionalnya lebih ke ibu ya ada ya. Udah yang lagi ngeliat yang lain gitu. Ada nggak teman-teman? Oke, akhirnya yang ditunggu-tunggu. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya biasa dipanggil Datomo dari kelas Lasar. Jadi karena tidak ada lagi sepertinya yang ingin bertanya dan menanggapi, karena sepertinya sungkan atau mungkin ada tadi saya mendengar proyek ini berat dan segala macam. Saya mencoba di sini bukan membantu menyimpulkan ya, tapi mencoba memberikan seperti apa sih sebenarnya kenapa proyek ini terpilih gitu, latar belakang gitu. Kemarin secara tanpa dijadwalkan ke isi hadapan yang panjang, ada pameran mahasiswa kemarin, itu pun di luar rencana, ketemu Odong, ketemu Salsa, ada karya waktu itu sekitar 41-42 ada 43 karya yang hadir, saya masuk ke dalam waktu itu sama Odong juga, ada Odong dari Negative Space 24.
ngelihat karya ini langsung menohok dari semua karya yang hadir gitu, dimana semuanya rata-rata adalah mainnya mixed media, digital imaging. Ada satu karya yang di print seperti kolase, seperti 5 foto dalam satu frame, dengan gambar yang ini kemarin nggak ada ya, yang paling mencolok. Nah ini, saya langsung kaget kan, kok ini kayak terlalu bikin berhenti gitu dan menendang gitu. Nah, ada 5 foto kan, terus ada judulnya membekas buruk dalam kebahagiaan. Itu saya agak janggal gitu secara judul. Karena yang saya pahami dalam berkarya itu, ini berdasarkan pemahaman saya yang bukan orang akademisi ya. Saya hanya belajar di kedai kopi, berproses bersama kawan-kawan di Bandung. Yang saya pahami adalah ketika suatu karya, judul tidak harus selalu menjelaskan semuanya. Tidak selalu eksplisit, tapi implisit. Sehingga ketika implisit membuat orang lebih bertanya gitu. Nah, karya-karya ini, fotonya, itu secara implisit dan ada yang sedikit sensitif sepertinya bagiannya. Nah ini bertentangan dengan kemarin ketika saya berkunjung lah ke teater di Unan. Dosennya mengatakan bahwa teater ini berlandaskan 3 poin: estetika, etika, dan religi. Sekarang saya pertanyakan, apakah karya-karya ini masuk 3 poin itu gitu? Tapi saya percaya bahwa ketika suatu karya itu ada masanya harus menentang 3 poin itu ketika ingin memberikan dampak ya dari isu yang ingin diangkat. Ini kan menendang ya dengan karya-karya kayak gitu, dan saya yakin di sini laki-laki yang belum menikah termasuk saya belum pernah melihat hal itu gitu. Ketika diperlihatkan hal begitu, mulai percayaan, wow, begitu ya. Saya dulunya pernah melihat karya-karya yang lebih mencekam daripada ini sebenarnya, bekas-bekas tusukan segala macam. Nah, itu tidak selalu bergantung dengan estetika dan etika maupun religi, karena harus memberikan dampak yang real terhadap yang terjadi, dan isunya sangat sensitif. Dimana kita di sini dikungkung oleh patriarki kental dan konservatif secara Islam. Nah, akhirnya saya tertarik mengajak diskusi Elsa ini. Coba bayangkan, di sini kan banyak mahasiswa fotografi ya, coba tanya diri sendiri gitu. Udah pernah bikin project foto belum gitu? Dengan isu-isu sosial ya, berangkat dari keresahan pribadi, isunya awalnya ini isu personal dari dia sendiri, tapi ini sebenarnya isu global. Sepertinya tadi saya lihat ada beberapa yang mulai apa ya, agak keluar dari konteks, tapi itu bagian dari dialektika, nggak masalah. Saya hanya mencoba membantu. Mungkin Elsa tidak selancar seperti kemarin ngomong ya, karena ngomong di depan itu lebih sulit ketika kita ditanya, daripada kita ngobrol berdua. Bertanya lebih gampang daripada kita berdiri di depan gitu. Kalian terpatah-patah. Wajar, ini suatu keberanian, saya mengapresiasi itu. Dari sana saya ingin membuat suatu barang odong, bikin diskusi karya, bedah karya, dan tahu nggak, Elsa ini tidak pernah mempelajari bagaimana bikin project foto. Itu suatu hal yang wah keren banget ini anak gitu. Dia nggak pernah lihat buku foto, dia nggak pernah lihat project fotografi, tapi dia bikin project. Itu yang patut diapresiasi untuk hari ini gitu. Nah tadi saya mencoba merespon juga dari Adi, boleh ya? Adi? Oh, oke. Ketika judul membekas buruk apa tadi? Bagian. Ini berdasarkan pengalaman saya juga ya, bisa jadi salah ya. Suatu karya itu tidak harus selalu menjawab, tidak selalu menjelaskan gitu. Itu yang saya pahami ya. Nah, kemudian ketika saya berdialog dengan Elsa, saya paham membekas buruk ini adalah bekas jahitan dan perubahan bentuk tubuhnya. Kebahagiaan itu adalah pilihan menjadi seorang ibu. Nah, kalau misalnya kita bahas kebahagiaan ibu setelah punya anak, menurut saya itu lain persoalan. Itu lain soal itu. Apakah kita bahagia setelah menikah? Itu lain soal ya. Lain soal. Jadi yang dimaksud di sini, kalau yang saya pahami ya, membekas buruknya itu kebahagiaan sebagai seorang ibu. Selesai di situ. Nggak ada lagi.
Kedepannya itu nggak ada lagi, itu nggak ada urusan dengan itu. Tapi dia udah ngambil pilihan, dia memberanikan diri. Coba bayangin, ini teman saya yang curhat di Bandung ya. Dia 2 tahun nikah, nggak disentuh sama suaminya. Mungkin suaminya nggak minat. Tapi itu kan kurang ajar ya. Kalau lo nggak selera, ngapain lo nikahin gitu. Dan tau nggak lebih parah? Teman saya sampai nyari yang lain. Karena dia butuh validasi. Lo nggak suka sama gua, ya udah gua cari. Ada yang mau nih. Sangat miris sekali gitu. Jadi proyek-proyek ini adalah seperti ini memberikan tamparan realita yang mungkin kita tadi ada mengaku kan buat kami nggak lah, lelaki nggak peduli hal ini gitu. Nah, menurut saya proyek ini layak diapresiasi dan layak dibawa ke publik. Setidaknya ada obrolan begini, ada dokumentasi, orang-orang lebih aware. Wow, ternyata perempuan bisa berdampak seperti ini dari operasi ya. Kan kita lihat sendiri ya. Laki-laki udah nikah kalau tanpa cacat dan kelainan nggak punya kan bekas begitu gitu. Tapi inilah bagian dari perempuan. Dia memilih menjadi istri pertama, menjadi istri. Kedua menjadi ibu. Akhirnya dia mengorbankan tadi tubuhnya yang mungkin langsing seperti gitar Spanyol. Akhirnya ada bekas sesar sampai berapa kali? Ada 4 kali ya, maksimal 4 kali ya. Ada guratan gitu dan tubuhnya nggak bisa kembali seperti tubuh ketika dia gadis, tapi itu bagian pilihan dan dia berkomitmen di situ meskipun konsekuensinya mungkin dia ditinggalkan. Jadi proyek-proyek seperti ini ketika memunculkan realita dari keseharian mungkin bisa menjadi atau membuat orang-orang tersadar apakah itu sebagai anak, apakah itu sebagai suami. Oh, ibu gua jadi begini ya gara-gara lahir gua. Oh, istri gua gara-gara jadi begini ya gara-gara punya anak dari gue gitu. Saya rasa itu yang lebih penting daripada misalnya gini, kita ada project lebih menonjolkan estetika. Wow, ini indah ya. Apalagi? Ini indah ya. Apalagi? Oh, gunung ini bagus ya. Ini pakai lensa apa nih? Settingannya berapa nih? Saya rasa karya-karya seperti itu selesai di estetika. Kalau kita berbicara etika, wah ini nggak baik nih. Akhirnya hal-hal sensitif ini nggak muncul ke permukaan. Kalau kita memegang 3 poin yang tadi ya. Tapi ketika hal itu dilanggar, kita buka ke publik, kan Elsa masih menjaga bagian-bagian misalnya tidak ada payudara dan segala macem, tetap dijaga. Hanya bagian-bagiannya. Ini menampar meskipun hanya simbol. Simbol-simbol inilah yang mungkin bisa ngeliatin hal-hal miris memunculkan empati. Ini rumit loh sebenarnya proyeknya dan sangat kompleks. Dengan simbol-simbol, dengan hanya bagian-bagian yang terluka, ada thread marks dan segala macam, memberikan tamparan, mengajak kita buat lebih memahami dan mengerti posisi perempuan tuh nggak gampang loh gitu. Itu yang bikin saya akhirnya kaget waktu itu. Wow, sekompleks ini ya dia berpikir gitu. Makanya saya mengapresiasi ke sini berangodong bikin diskusi di sini. Dan mengenai pendekatan itu lebih sulit sebenarnya. Apalagi bagian pribadi, kita harus belajar banyak sama Elsa untuk hal ini. Oke, demikian aja dari saya ya. Kalau masih ada yang mau napi silakan. Kita tadinya emang pengen ada dialog dengan berbagai perspektif, tidak harus selalu tentang fotografi, karena lebih kepada fokusnya isu dan bagaimana proses karya ini terlahir gitu. Saya mengapresiasi teman-teman yang udah hadir. Terima kasih. Terima kasih aja untuk pemantik dan pengkarya. Itu. Ini bukan berarti menutup acara ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin itu baru saja dari Bang Tom yang menanggapi secara serapa tuh namanya Bang Tom. Iya. Ternyata isu ini bukan sebuah isu yang terjadi di Eca aja. Ternyata isu ini adalah sebuah isu global kan. Kalau berbicara isu global nih agak merinding nih kalau kayak gini. Soalnya sensitif. Gimana? Hari ini kan kayak saya punya pengalaman 1 tahun di grup lawan patriarki Indonesian Feminist gitu kan. Seperti itu. Dan saya cukup memahami itu. Dan kalau menurut saya pandangan personal, selagi itu menggunakan logika dan akal sehat gitu kan,
tentu bebas atau kesetaraan dimaknai bukan secara setara, benar-benar setara atau bebasnya gitu. Dan hari ini mungkin ini cukup menjawab untuk kita semua bahwasanya peran seorang ibu atau peran seorang perempuan bagi seorang lelaki atau ibu bagi seorang anak itu banyak hal-hal yang ternyata kita lupakan ya Bang Tom ya? Bukannya begitu? Mungkin kembali kepada Echa sendiri atau Salsa. Echa menanggapi dari santuy kita bicara ngobrol belak-belakan aja sih kalau menurut awak ya kan. Belak-belakan. Mungkin dari Salsa itu sih cukup terjawab dari tanggapan Uda Tomo soal bagaimana apa ya, menghargai seorang perempuan juga berangkat dari respon pribadi ya gitu sih dah. Teman-teman ada yang ingin bertanya lagi nggak? Mungkin ada tanggapan lagi. Boleh dikaitkan dengan konsep ketuhanan. Mungkin memiliki pandangan yang religi gitu. Bisa dijawab oleh Echa mungkin barangkali kawan-kawan. Atau kita beralih ke selanjutnya. Iya, untuk ada satu sesi yang bakal kita bahas. Gitu udah. Mungkin ada sedikit lagi cuap-cuapnya buat Echa kepada teman-teman. Mungkin satu Bang. Ada. Mungkin harapan ya Bang, mungkin tujuannya yang mulia buat seorang anak lah salah satunya. Siap Bang. Mungkin saya harap mungkin proyek yang Elsa garap saat ini mungkin ada kelanjutannya lah gitu. Buat jangka yang panjang, ada dampak lah buat saya pribadi, mungkin ke orang tua saya, mungkin saya nggak tahu gimana mereka melahirkan kita gitu. Harapan saya mungkin ya ada kelanjutan lah dari proyek ini gitu. Mungkin ada lanjutannya buat Zen atau apa ya Daya? Bisa kita bantu. Gimana aja? Terima kasih untuk beberapa pertanyaan dan tanggapan untuk kakak-kakak hari ini. Karena untuk proyek kedepannya mungkin setelah pembahasan ini jangkauannya akan lebih luas dan lebih dikembangkan lagi. Gitu Bang, jadi ya tepuk tangan dulu buat Elsa dan karyanya. Oke, terima kasih Elsa sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi santai dengan kita hari ini. Thank you Elsa. Dan thank you juga buat kawan-kawan yang udah menanggapi, bertanya. Kita lanjut nih, Salsa. Atau kita tutup dulu ya? Iya, kita tutup dulu yang Iya. yang Echa ini ya. Oke. Mungkin dari Elsa. Sekian untuk pembahasan tentang karya Elsa kali ini. Terima kasih untuk kakak yang sudah hadir dan teman-teman Elsa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.